Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kami dari kelompok 2 dan saya sekaligus sebagai moderator dari kelompok 2 ingin memaparkan materi yang telah kami bahas bersama. Mungkin untuk materi yang pertama akan dibahas oleh teman kita Rasti Khairunisa. Kepada Rasti Khairunisa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membahas tentang deskripsi perangkat. Yang pertama itu ada profil sekolahnya. Jadi sekolah yang kami ambil di sini adalah sekolah SMK Negeri 1 Ampek Nagari. Alamatnya Jalan Raya Bawan Manggopo, KM 4, Durian Tinggalang, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kode posnya 26452. Emailnya smkn1apnal@gmail.com. Akreditasinya B, kurikulumnya Merdeka, kepala sekolahnya adalah Bapak Elson Chandra Putra, SPD, wakil bidang kurikulumnya Risa Arif, SPD, MPD. Mata pelajaran dan kelas. Mata pelajarannya itu adalah dasar-dasar desain komunikasi visual, kelas 1 semesternya kelas 10 semester ganjil, jurusannya desain komunikasi visual, bidang keahlian seni dan ekonomi kreatif, jumlah jam 4 jam per minggu, fase E. Jenis perangkat yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan permintaan dokumen, penulis berhasil mengumpulkan perangkat pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama ada dokumen kurikulum, ada program tahunan atau prota, yang ketiga ada program semester atau promes, yang keempat ada alur tujuan pembelajaran, yang kelima ada RPP, dan yang terakhir ada capaian pembelajaran. Itu saja yang saya dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman kita Rasti Khairunisa yang sudah menjelaskan materi kepada kita. Waktu dan tempatnya kepada teman kita Rodatul Husna. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan hasil bedah perangkat. Yang pertama ada kurikulum. Kesesuaian yang pertama, kesesuaian KIKD atau CP dalam kurikulum Merdeka. Jawaban guru, di sekolah kami, kurikulum yang digunakan sudah mengikuti kurikulum Merdeka. Jadi, untuk mata pelajaran dasar-dasar desain komunikasi visual, kami menggunakan capaian pembelajaran sebagai acuan, bukan lagi KIKD seperti kurikulum sebelumnya. Materi yang diajarkan sudah disesuaikan dengan kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa di jurusan DKV. Jadi, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga dibekali keterampilan dasar seperti sketsa, ilustrasi, tipografi, fotografi, dan komputer grafis. Selain itu, pembelajaran juga disesuaikan dengan perkembangan dunia industri kreatif, sehingga siswa memiliki gambaran awal tentang dunia kerja yang nantinya akan mereka hadapi. Jadi, secara umum, sudah ada kesesuaian antara kurikulum dengan kompetensi yang harus dimiliki siswa. Selanjutnya, ada relevansi dengan visi misi sekolah. Jawaban guru, kurikulum yang diterapkan di sekolah sudah sejalan dengan visi dan misi sekolah. Misalnya, jika visi sekolah ingin menghasilkan lulusan yang kompeten, kreatif, berkarakter, dan siap kerja, maka pembelajaran di jurusan DKV juga diarahkan ke sana. Contohnya, ada pembelajaran berbasis praktik dan proyek, ada pembiasaan kerja sama dan tanggung jawab, ada penggunaan teknologi digital dan pembelajaran, ada pengenalan dunia industri dan kewirausahaan. Jadi, pembelajaran tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga membentuk keterampilan kreativitas dan sikap kerja sesuai dengan visi sekolah. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila atau kurikulum Merdeka. Jawaban guru, dalam kurikulum Merdeka, kami juga menerapkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran nilai-nilai seperti
kreativitas, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, beriman dan bertakwa, dan tanggung jawab. Sudah diterapkan dalam kegiatan belajar sehari-hari. Contohnya, siswa bekerja dalam kelompok saat membuat proyek. Siswa belajar memecahkan masalah saat praktik. Siswa diminta aktif mandiri dan karya. Dengan begitu, siswa tidak hanya belajar keterampilan desain, tetapi juga dibentuk karakter dan sikap kerjanya. Tahunan atau prota. Yang pertama ada alokasi waktu yang didistribusi materi. Jawaban guru, program tahunan atau prota untuk mata pelajaran dasar-dasar desain komunikasi visual kami susun berdasarkan kalender pendidikan dari jumlah minggu efektif dalam 1 tahun pembelajaran. Materi kami didistribusikan secara bertahap, dari yang paling dasar ke materi yang lebih aplikatif. Misalnya, awal pembelajaran dimulai dari pengenalan profil teknoprekur, peluang usaha, dan profesi di bidang DKV. Lalu dilanjutkan dengan proses bisnis industri kreatif. Kemudian masuk ke perkembangan teknologi, teknis, dasar produksi, sketsa dan ilustrasi, tipografi, fotografi, dan komputer grafis. Alokasi waktu juga disesuaikan dengan tingkat kualitas materi. Kesulitan materi. Materi yang lebih banyak praktik biasanya diberikan waktu lebih banyak dibandingkan teori, karena siswa DKV perlu pengalaman langsung dalam berkarya. Jadi pembagian waktunya sudah diatur agar semua materi bisa dipelajari secara bertahap. Selanjutnya ada rasionalitas target kompetensi. Jawaban guru, target kompetensi yang kami tetapkan sudah disesuaikan dengan kemampuan siswa kelas 10 dan kebutuhan dasar yang harus mereka kuasai di jurusan DKV. Kami tidak hanya menargetkan siswa memahami teori, tetapi juga mulai mampu melakukan praktik dasar seperti pembuatan sketsa sederhana, memahami tipografi, mengoperasikan kamera, mengenal perangkat lunak desain, membuat karya visual sederhana. Target ini dirasa realistis karena siswa masih berada pada tahap dasar. Jadi pembelajaran memang difokuskan pada fondasi awal. Nantinya keterampilan ini akan dikembangkan lagi pada pembelajaran berikutnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman kita Rodatul Husna yang sudah menjelaskan materi. Selanjutnya, materi yang akan dijelaskan oleh teman kita Diva Ramadhani. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Izin melanjutkan, saya ingin menjelaskan mengenai program semester atau PROMES. Yang pertama, urutan logis materi. Jawaban guru itu dalam program semester atau PROMES, materi disusun secara berurutan dari yang paling dasar ke tingkat yang lebih kompleks. Hal ini agar penting siswa tidak kesulitan memahami materi lanjutan. Contohnya di DKV, awalnya siswa belajar tentang dunia kerja, profesi, peluang usaha di bidang DKV. Kemudian lanjut ke proses bisnis dan perkembangan teknologi. Setelah itu masuk ke teknik dasar produksi. Baru setelah itu siswa mempelajari sketsa, ilustrasi, tipografi atau fotografi dan komputer grafis. Urutan ini disusun agar memahami siswa berkembang secara bertahap dan sistematis. Yang kedua, ketepatan alokasi waktu mingguan. Jawaban guru, alokasi waktu dalam PROMES disusun berdasarkan jumlah jam pelajaran per minggu dan tingkat kesulitan materi. Untuk materi yang lebih banyak, teori biasanya alokasi waktunya lebih singkat. Sedangkan untuk materi praktik seperti fotografi, ilustrasi, tipografi, dan komputer garis, waktunya lebih panjang karena siswa perlu mencoba langsung. Secara umum, alokasi waktu mingguan sudah cukup tepat, meskipun kadang perlu penyesuaian jika ada kendala seperti keterbatasan alat, kondisi kelas, atau kemampuan siswa yang berbeda-beda. Yang ketiga ada media dan sumber belajar. Jawaban guru, dalam pembelajaran di KFB, kami menggunakan berbagai media sumber belajar agar siswa lebih mudah memahami materi. Karena bidang ini sangat visual dan banyak praktik. Media dan sumber belajar yang digunakan seperti laptop dan komputer, internet, infocus, dan proyektor, kamera atau alat fotografi, buku, modul pembelajaran.
video pembelajaran dari internet, Google, YouTube, Google Form, perangkat lunak, dan desain grafis. Penggunaan media ini sangat membantu terutama untuk materi praktik, sehingga siswa bisa langsung melihat contoh dan mencoba sendiri. Selanjutnya, yang bedah modul ajar atau RPP. Yang pertama, pembelajaran. Yang pertama tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam modul ajar kami susun berdasarkan capaian pelajaran atau CP yang ingin dicapai siswa. Tujuan ini dibuat agar jelas siswa memiliki arah yang tepat dalam belajar. Contohnya pada materi dasar fotografi, tujuan pembelajaran adalah siswa mampu menjelaskan jenis kamera, mengoperasikan kamera, mengatur segitiga eksposur, atau menerapkan komposisi untuk menghasilkan gambar yang lebih baik. Jadi tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup pengetahuan, tapi juga keterampilan dan penerapan langsung. Yang kedua, materi pembelajaran. Jawaban guru itu memberi materi pembelajaran disusun sesuai dengan kebutuhan kompetensi siswa di kafe dan perkembangan dunia industri kreatif. Contohnya, profil tekno dan peluang usaha, proses bisnis industri DKV, perkembangan teknologi di dunia kerja, teknik dasar proses produksi, sketsa dan ilustrasi, komposisi, tipografi, dasar-dasar fotografi, komputer grafis. Materi disampaikan dari yang sederhana yang ke lebih aktif agar siswa memiliki dasar yang kuat sebelum masuk ke keterampilan yang lebih lanjut. Yang ketiga, ada strategi dan model pembelajaran. Dalam pembelajaran, kami menggunakan strategi yang berpusat pada siswa. Beberapa model yang sering digunakan yaitu PJBL atau Project Basis Learning, diskusi, presentasi, demonstrasi, praktik langsung. Strategi ini dipilih agar siswa lebih kreatif, aktif, dan memiliki pengalaman langsung. Tidak hanya belajar teori, karena di jurusan DKV, siswa memang perlu lebih banyak mencoba menampilkan hasil karyanya. Ada asesmen pembelajaran. Jawaban guru yaitu asesmen yang kami gunakan terdiri dari beberapa jenis, yaitu asesmen untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Yang kedua, ada asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran. Yang ketiga, ada asesmen sumatif dilakukan di akhir pembelajaran. Penilaian dilakukan melalui beberapa bentuk seperti tes lisan, tugas kelompok, tugas individu, presentasi, tes praktik, atau Google Form. Jadi, penilaian tidak hanya dari teori, tetapi juga dari hasil karya, proses kerja, kreativitas, dan kerjasama antar siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman kita Dipa Ramadhani. Lanjut ke pemateri berikutnya. Kita persilakan kepada teman kita Dea Alvita. Pada Dea Alvita, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemateri selanjutnya yaitu asesmen. 1. Kisi-kisi dan instrumen tes. Jawaban guru, kami menyusun kisi-kisi sebelum membuat soal atau tugas agar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi yang sudah diajarkan. Dalam kisi-kisi terdapat materi yang dinilai, indikator soal, jenis soal, dan tujuan pembelajaran. Instrumen tes yang digunakan bervariasi seperti soal esai, tugas proyek, lembar kerja peserta didik, tes praktik. Dengan adanya kisi-kisi, soal dan tugas yang dibuat menjadi lebih terarah dan sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai siswa. Yang kedua, level kognitif soal. Jawaban guru, soal yang kami buat sudah disesuaikan dengan level kognitif siswa, mulai dari rendah sampai yang lebih tinggi. Seperti C1 menyebutkan jenis kamera, C2 menjelaskan konsep segitiga exposure, yang C3 menggunakan kamera dalam praktik, C4 menganalisis hasil foto dan media promosi. Untuk jurusan DKV, kami lebih menekankan pada level C3 dan C4, karena siswa dituntut mampu menerapkan dan menganalisis, bukan hanya menghafal. Yang ketiga, rubrik penilaian. Jawaban guru, rubrik penilaian kami menggunakan terutama untuk menilai tugas praktik dan proyek.
Rubrik ini berisi kriteria yang jelas agar penilaian lebih objektif. Beberapa aspek yang dinilai misalnya kelengkapan alat dan bahan, kerapian hasil kerja, kesesuaian dengan tugas, ketepatan waktu, proses kerja kelompok. Dengan rubrik, penilaian menjadi lebih transparan dan siswa juga bisa mengetahui bagaimana yang perlu diperbaiki. Sekian dari saya, dikembalikan pada moderator. Terima kasih pada teman kita Delvita. Materi selanjutnya yang mana akan saya jelaskan oleh saya sendiri. F. Bedah bahan ajar dan media. 1. Kelengkapan bahan ajar. Jawaban guru, bahan ajar yang kami gunakan sudah cukup lengkap dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa DKP. Bahan ajar tersebut meliputi modul ajar atau RPP, kemudian alur tujuan pembelajaran atau ATP, kemudian dokumen capaian pembelajaran atau CP, kemudian buku dan materi presentasi, kemudian LKPD, kemudian rubrik penilaian, kemudian ada materi dari internet dan video pembelajaran. Selain itu, bahan ajar juga disesuaikan dengan perkembangan teknologi, sehingga siswa mendapatkan materi yang relevan dengan bidang desain komunikasi visual. Kedua, ketepatan media dan sumber belajar. Jawaban guru, media dan sumber belajar yang digunakan sudah cukup tepat, terutama karena jurusan DKV lebih menekankan visual, kreativitas, dan praktik. Media yang digunakan antara lain 1. Laptop atau komputer, 2. Kamera, 3. Internet, 4. Proyektor, 5. Video pembelajaran, 6. Media sosial, 7. Google Form, dan yang terakhir aplikasi atau perangkat lunak desain. Sumber belajar juga berasal dari buku, modul, internet, dan contoh-contoh karya visual. Penggunaan media ini sangat membantu siswa dalam memahami materi, terutama untuk praktik langsung. Jadi, secara umum, media dan sumber belajar sudah sesuai dengan kebutuhan pembelajaran DKV. Terima kasih. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman kita, Rasuli Akbar. Kepada Rasuli Akbar, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian G, yaitu bedah refleksi dan tindak lanjut. Yang pertama yaitu catatan refleksi guru. Setelah proses pembelajaran, kami biasanya melakukan refleksi untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan. Refleksi ini meliputi apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai, bagian materi yang sulit dipahami siswa, keaktifan dan keterlibatan siswa saat belajar. Kendala yang dihadapi seperti alat, waktu atau pemahaman siswa. Ati geser ke bawah Ati. Dari refleksi tersebut, kami bisa mengetahui kekurangan dalam pembelajaran. Misalnya, jika masih banyak siswa yang belum memahami teknik fotografi atau penggunaan media, berarti perlu penjelasan ulang atau metode yang berbeda. 2. Perbaikan dan program remedi. Jawaban guru yaitu untuk siswa yang belum mencapai kompetensi, kami memberikan program remedial. Bentuknya bisa berupa pengulangan materi dengan penjelasan yang lebih sederhana. Yang kedua, tugas tambahan. Selanjutnya, pendampingan saat praktik, dan yang terakhir yaitu praktik ulang. Sedangkan untuk siswa yang sudah mencapai atau melebihi target, kami memberikan pengayaan seperti tugas proyek lanjutan atau pengembangan karya. Perbaikan ini penting agar semua siswa bisa mencapai kompetensi yang diharapkan, meskipun dengan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Baiklah, itu adalah pembahasan terakhir dari kelompok ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rasuli Akbar. Dengan berakhirnya penjelasan dari teman kita Rasuli Akbar, maka berakhirlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih teman-teman atas atensi atau perhatiannya selama kelompok kami presentasi. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Jikalau ada pertanyaan yang lebih lanjut, boleh didiskusikan di luar forum.
Sekian, sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.